Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PGMI, berkarya, berbakti, mengabdi, bikin happy. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Saya berharap teman-teman senantiasa diberikan kesehatan agar kita dapat mengikuti kelas bimbingan konseling MI atau SD kelas C dengan baik dan hikmat. Yang terhormat Bapak Muhammad Fajar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling MI SD dan rekan-rekan mahasiswa, teman seperjuangan, teman bertukar pikir yang saya banggakan. Kami di sini dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang bidang-bidang layanan bimbingan konseling di MI atau SD. Sebelumnya perkenalkan, kami ada 4 anggota. Yang pertama ada Amelia Zuhroh dengan NIM 2318205, kemudian ada Nida Kamila dengan NIM 2318206, selanjutnya Hafidhatul Rizkiyah 2318207, dan yang terakhir Nur Laili Nafi Aini dengan NIM 2318208. Nah, teman-teman, yang akan kita bahas yang pertama, kita mengenai macam-macam layanan bimbingan di MI atau SD. Pasti teman-teman sudah pernah membacanya kan, setidaknya agar diskusi kita ini bisa hidup dan berjalan dengan yang kita harapkan. Nah, dalam kurikulum berbasis kompetensi bidang bimbingan dan konseling 2004 dinyatakan bahwa kerangka kerja layanan BK dikembangkan dalam suatu program BK yang dijabarkan dalam 4 kegiatan utama. Nah, yang pertama itu ada kegiatan layanan dasar bimbingan. Layanan ini bertujuan untuk membantu seluruh siswa dalam mengembangkan perilakunya di kehidupan sehari-hari. Jadi di sini tugas guru BK adalah membimbing peserta didik agar memiliki perilaku yang baik. Yang kedua, ada layanan responsif, bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan yang dirasakan sangat penting oleh peserta didik. Nah, layanan ini bersifat preventif atau mungkin kuratif. Strategi yang digunakan adalah konseling individual, bisa kelompok, dan juga konsultan. Yang ketiga, ada layanan perencanaan individual. Nah, perencanaan ini mengimplementasikan rencana-rencana pendidikan. Berarti ini berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat adalah dukungan sistem. Kita di sini guru sebagai fasilitator, guru sebagai pembimbing agar mendukung kerja prestasi peserta didik. Selanjutnya jenis-jenis layanan. Yang pertama ada layanan orientasi. Nah, layanan orientasi ini adalah layanan untuk memberikan pemahaman atau memperkenalkan lingkungan sekitar sekolah. Biasanya kita sebut masa orientasi siswa atau MOS pada awal pertama kali peserta didik masuk di lingkungan sekolah. Yang kedua, ada layanan informasi. Layanan informasi ini membantu peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi diri, sosial, belajar, pendidikan lanjutan yang terarah. Kemudian yang ketiga ada layanan penempatan dan penyaluran. Biasanya ini dikemas dalam bentuk ekstrakurikuler, yang mana kita memberikan wadah untuk peserta didik menyalurkan bakatnya. Yang selanjutnya ada layanan penguasaan konten. Konten di sini berartikan kegiatan. Jadi kegiatan-kegiatan peserta didik dalam sehariannya itu kita memberikan layanan agar mereka dapat berperilaku terpuji di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Kemudian ada layanan konseling perseorangan. Biasanya ini dilakukan untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak tertentu. Biasanya ada anak yang nakal, atau ada anak yang dikucilkan, atau ada anak yang
kurang pede di kehidupannya, jadi kita memberikan konseling secara perseorangan. Selanjutnya, layanan bimbingan kelompok. Nah, layanan bimbingan kelompok ini kita memberikan bimbingan kepada kelompok siswa, biasanya dilakukan dalam kelompok besar atau dalam satu kelas. Selanjutnya ada layanan konseling kelompok, yaitu bertujuan untuk membantu peserta didik dalam membahas dan mengentaskan masalah yang dialami sesuai dengan tuntutan karakter terpuji melalui dinamika kelompok. Selanjutnya ada layanan konsultasi. Kita di sini guru BK bertujuan untuk memberikan wadah untuk anak-anak tersebut meminta konsultasi kepada kita. Selanjutnya ada layanan mediasi. Nah, layanan mediasi ini biasanya kita berperan ketika menyelesaikan masalah, memperbaiki hubungan antara peserta didik dengan orang tua atau dengan guru atau dengan teman sebaya atau dengan masyarakat. Selanjutnya ada pihak yang terlibat dalam proses bimbingan pendidikan. Siapa sih yang terlibat dalam proses pembimbingan ini? Pelaksanaan utama pelayanan bimbingan ini adalah guru BK. Penyelenggaraan bimbingan konseling ini MI atau SD itu berbeda dengan SMP atau SMA gitu. Nah, kenapa berbeda? Ada beberapa faktor yang membedakannya. Nah, untuk pelaksanaan pelayanan bimbingan sendiri itu di MI atau SD, yang pertama adalah guru wali kelas yang diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai guru BK. Jadi kalau di MI atau SD, guru BK-nya itu adalah guru kelas itu sendiri. Yang kedua, guru pembimbing yaitu seorang yang selain mengajar mata pelajaran tertentu, terlibat juga dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, guru pembimbing itu seperti apa? Contohnya seperti guru agama. Guru agama itu, ini kalau di SD ya, guru agama selain dia mengampu mata pelajaran agama, dia juga memberikan nasihat kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga, guru mata pelajaran tertentu yang diserahi tugas khusus bagi tugas BK ini hampir sama seperti yang nomor 2, yaitu guru mata pelajaran. Dan yang terakhir adalah kepala sekolah atau madrasah yang bertanggung jawab atas sekurang-kurangnya 40 siswa. Jadi kepala sekolah juga menjadi guru pembimbing. Selanjutnya, penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, guru pembimbing dan konseling adalah konselor atau guru pembimbing. Jadi guru mata pelajaran itu adalah guru BK. Yang kedua, pada suatu SD atau MI dapat diangkat konselor atau guru pembimbing dan konseling untuk menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling. Jadi kita memiliki guru BK sendiri, guru khusus BK gitu ya. Terus yang ketiga, guru pembimbing dan konseling dapat bekerja sama dengan guru kelas, sama seperti tadi. Jadi kita di MI, jenjang MI itu guru BK-nya guru kelas, karena dalam bidang layanan pribadi sosial itu kan kita dilihat secara keseharian dari peserta didik tersebut. Baik, selanjutnya ada bidang-bidang layanan bimbingan dan konseling MI atau SD. Yang pertama ada layanan bidang bimbingan sosial. Poin yang pertama adalah aspek-aspek bimbingan sosial. Aspek-aspek bimbingan sosial ini menyangkut dirinya sendiri, individu, juga diharapkan pada problem yang terkait dengan orang lain. Jadi untuk sosial itu berhubungan dengan orang lain. Selain kita mengetahui problem kita sendiri, kita juga mengetahui problem dari orang lain. Nah, selanjutnya tujuan dari bimbingan sosial ini adalah agar individu yang dibimbing mampu melakukan interaksi sosial secara baik dengan lingkungannya. Jadi karena kita di sini berbicara tentang sosial, otomatis tujuan kita memberikan output
agar peserta didik itu memiliki sopan santun yang baik. Kemudian fungsi dari bimbingan sosial itu ya sama seperti tadi, adalah memberikan output agar peserta didik itu memiliki attitude yang baik. Selanjutnya ada ruang lingkup bidang sosial. Dalam ruang lingkup bidang sosial ini kita memberikan pengembangan, penataan, pemantapan, seperti itu, seperti yang kita jelaskan dalam makalah, bisa dibaca di makalah kita. Kemudian yang kedua ada layanan bidang pribadi. Layanan bidang pribadi di sini yang pertama memiliki aspek-aspek bimbingan pribadi. Aspek-aspek bimbingan pribadi ini tak luput dari kepribadian dari peserta didik tersebut. Jadi menyangkut adanya Tuhan, adanya diri kita, adanya orang tua, adanya guru dan masyarakat di sekitar peserta didik tersebut. Tujuan dari bimbingan ini adalah bertujuan memberikan pelayanan bimbingan pribadi, membantu siswa menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan, mantap, mandiri, serta sehat jasmani dan rohaninya. Kemudian yang ketiga, fungsi dari bimbingan ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman itu kita tahu diri kita sendiri, kita tahu adanya Tuhan. Yang kedua ada fungsi pencegahan, fungsi pengetasan, fungsi pemeliharaan, dan lain sebagainya yang sudah ada di makalah. Kemudian yang terakhir ada ruang lingkup. Ruang lingkupnya itu di bimbingan ini adalah informasi tentang fase tahap pertumbuhan dan pengembangan. Kemudian ada pengumpulan data mengenai perkembangan siswa. Terus yang ketiga ada bidang bimbingan belajar. Yang pertama mengenai aspek bimbingan belajar. Jadi kita memberikan layanan belajar mengenai proses belajar mengajar. Kita ini harus gimana agar peserta didik kita memiliki output yang bagus, agar peserta didik kita itu berprestasi, agar peserta didik kita itu menjadi apa yang kita harapkan. Kemudian tujuan dari bimbingan belajar adalah membantu individu atau peserta didik agar mencapai perkembangan yang optimal sehingga tidak menghambat perkembangan belajar siswa. Jadi seperti biasa yang mengemukakan bahwa setiap anak itu memiliki perkembangannya di usianya mereka. Jadi kita di sini berharap agar peserta didik tidak ketinggalan dengan perkembangan dia. Kemudian bentuk-bentuk layanan bimbingan belajar itu bisa teman-teman baca di makalah, itu sudah lengkap sekali. Kemudian bidang pengembangan karir. Yang pertama, poin yang kita garis bawahi di sini adalah aspek-aspek bimbingan karir. Jadi bimbingan karir itu yang dimaksud di sini adalah kita memberikan gambaran kepada peserta didik bahwasanya kita nanti kalau udah besar, kita udah dewasa, itu kita akan memiliki sebuah karir atau sebuah pekerjaan. Biasanya ini dikemas dalam pelajaran di bab cita-cita seperti itu. Kemudian tujuannya diberikan bimbingan karir ini, yang pertama agar siswa memperoleh informasi tentang karir atau jabatan atau profesi, biar mereka itu tahu ternyata ada profesi guru, ada profesi polisi, dokter, pengemudi seperti masinis, pilot, nahkoda dan lain sebagainya. Itu kita agar peserta didik itu tahu. Kemudian agar peserta didik mampu merencanakan apa yang ingin dia raih gitu. Jadi peserta didik kan udah tahu nih ada profesi ini. Jadi nanti mereka berpikir, oh nanti besar aku mau jadi seperti ini agar kita bisa menjadi seperti ini, seperti itu. Kemudian selengkapnya ada di makalah. Yang terakhir adalah bentuk-bentuk layanan bimbingan karir. Itu sama, banyak banget sudah kita paparkan secara gamblang di makalah. Kemudian ada karakteristik bimbingan di sekolah dasar.
Pemerintah secara formal telah memberikan dasar acuan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 sebagai kelanjutan dan penyempurnaan aturan-aturan yang sebelumnya, seperti Kurikulum 1975, Buku 3C, dan Pedoman Pelaksanaan Bimbingan di Sekolah Dasar tahun 1987. Nah, jadi seperti yang sudah kita paparkan tadi, karakteristik bimbingan antara MI, SMP, SMA itu berbeda-beda sesuai dengan perkembangannya mereka. Selanjutnya, kenapa sih kok bimbingan di MI, SMP, SMA itu berbeda? Karena menurut buku dari Suherman 2000 itu dijelaskan bahwa ada beberapa faktor penting yang membedakan bimbingan konseling MI atau SD dengan SMP. Yang pertama adalah bimbingan di sekolah dasar lebih menekankan peran guru dalam fungsi bimbingan. Yang kedua, ada fokus bimbingan di sekolah dasar lebih menekankan pada pengembangan pemahaman diri, pencegahan masalah, dan kemampuan hubungan secara efektif dengan orang lain. Bimbingan di sekolah dasar lebih banyak melibatkan orang tua murid, mengingat pentingnya pengaruh orang tua dalam kehidupan anak selama di sekolah dasar. Kemudian yang keempat, bimbingan di sekolah dasar hendaknya memahami kehidupan anak secara unik. Dan yang terakhir adalah program bimbingan di sekolah dasar hendaknya peduli pada kebutuhan dasar anak, seperti kebutuhan untuk matang dalam pemahaman dan penerimaan diri, serta menerima kelebihan dan kekurangannya. Jadi untuk bimbingan konseling di MI atau SD ini kita lebih menekankan kepada peserta didik tersebut. Selain itu kita menekankan kepada orang tua. Kemudian kita menekankan kepada uniknya peserta didik itu berpikir. Kenapa seperti itu? Karena di usia tersebutlah peserta didik dalam fase operasional konkret, yang mana pemikiran peserta didik itu jauh lebih luas gitu. Harusnya yang konkret. Itulah yang membedakan kenapa bimbingan konseling di SD, di SMP, dan SMA itu berbeda. Baik, sekian presentasi dari kami. Semoga teman-teman bisa memahaminya, ilmu kita bermanfaat. Kami mohon maaf jika kebanyakan kesalahan kata, typo dalam pembuatan makalah atau PowerPoint ini. Sekian dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di sesi selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.